Tahukah kamu, sebenarnya kamu bisa mengetahui apakah seseorang sedang memikirkanmu atau tidak. Karena pada hakikatnya, setiap manusia saling terhubung dalam energi yang sama, terutama mereka yang memiliki hubungan yang cukup dekat. Dan di video ini, saya akan membahas hal-hal yang akan kamu rasakan jika seseorang sedang memikirkanmu atau merindukanmu. Tentunya berdasarkan teori dan beberapa sudut pandang. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke teori pertama. 1. Menurut teori resonansi energi, ketika seseorang terus-menerus memikirkanmu dengan intensitas tinggi, energinya secara tidak langsung memancar dan mencari kecocokan frekuensi denganmu. Dalam dunia fisika, resonansi terjadi ketika dua sistem bergetar pada frekuensi yang sama, sehingga satu sistem bisa mempengaruhi yang lainnya. Dalam hubungan antar manusia, konsep ini sering digunakan secara metaforis untuk menjelaskan keterhubungan batin antara individu yang memiliki ikatan emosional tertentu. Jika frekuensi emosional orang tersebut cocok atau pernah terkoneksi denganmu, misalnya kalian pernah dekat, memiliki ikatan batin, atau hubungan emosional di masa lalu, maka pikirannya yang terus mengarah kepadamu akan membentuk semacam gelombang energi yang beresonansi dengan batinmu. Inilah mengapa kamu mungkin tiba-tiba merasa gelisah, terpikir tentang seseorang padahal tidak ada pemicunya yang logis, atau bahkan merasakan getaran emosional yang tidak kamu mengerti. Fenomena ini sulit dijelaskan secara ilmiah, namun banyak individu yang mengaku mengalaminya. Energi yang dipancarkan dari pikiran yang sangat kuat dan berulang dapat mempengaruhi medan energi orang lain yang terhubung secara emosional. Dalam konteks ini, ketika seseorang terus memikirkanmu, secara tak sadar ia sedang mengirimkan sinyal batin yang bisa kamu rasakan sebagai bentuk resonansi. Kamu tidak harus dekat secara fisik, karena energi bisa menembus jarak dan waktu. Dan semakin kuat emosinya, semakin besar pula peluang kamu bisa merasakannya. Fenomena ini sering terjadi dalam hubungan spiritual, cinta jarak jauh, bahkan antara saudara atau sahabat yang sangat dekat. 2. Menurut kepercayaan masyarakat, dalam berbagai kebudayaan dan tradisi turun-temurun, diyakini bahwa ketika seseorang terus-menerus memikirkanmu, tubuh dan batinmu bisa memberikan reaksi-reaksi yang dianggap sebagai pertanda gaib atau pesan halus dari semesta. Misalnya, dalam budaya Jawa, sering bersin tanpa sebab diyakini sebagai tanda bahwa ada seseorang yang sedang membicarakan atau memikirkanmu secara intens. Beberapa orang bahkan percaya bahwa jika kamu tiba-tiba mengingat seseorang yang sudah lama tidak kamu pikirkan, bisa jadi dia sedang membicarakanmu atau merindukanmu dari kejauhan. Hal-hal seperti ini juga dipercayai dalam banyak masyarakat Asia lainnya. Di Tiongkok misalnya, dipercaya bahwa detak jantung yang mendadak berdebar bisa berarti seseorang sedang memanggil batinmu. Di beberapa wilayah lain, mimpi tentang seseorang secara berulang dianggap sebagai bentuk komunikasi alam bawah sadar yang dipicu oleh pikiran orang tersebut yang terus mengarah kepadamu. Kepercayaan ini berkembang karena banyaknya pengalaman pribadi yang terasa sulit dijelaskan secara logis, namun terus berulang di berbagai kalangan. 3. Menurut spiritualitas, ketika seseorang terus memikirkanmu secara mendalam dan emosional, apalagi jika itu dilandasi oleh cinta, rindu, atau bahkan luka yang belum selesai, maka energi tersebut diyakini bisa menjangkau jiwamu, bahkan tanpa adanya kontak fisik atau komunikasi langsung. Spiritualitas melihat manusia bukan sekadar tubuh dan pikiran, melainkan juga jiwa yang saling terhubung melalui dimensi non-fisik. Oleh karena itu, ketika dua orang pernah memiliki ikatan batin atau hubungan emosional yang kuat, koneksi energi mereka bisa tetap terbuka. Dalam kondisi seperti ini, jika satu pihak terus memikirkan yang lain, maka bisa terjadi pergerakan energi semacam tarikan batin yang bisa dirasakan oleh pihak yang dipikirkan. Dan dalam spiritualitas yang lebih dalam, ada konsep seperti twin flame atau soulmate yang menjelaskan keterhubungan dua jiwa yang memang diciptakan untuk saling menemukan. Ketika salah satu dari mereka mengalami gelombang emosi yang intens dan terus memikirkan pasangannya, maka energi itu bisa sampai kepada yang lain. Efeknya seringkali terasa dalam bentuk perasaan gelisah, hangat di dada, mimpi tentang orang tersebut, atau perasaan seperti ada yang memanggil secara halus namun kuat.
Banyak praktisi spiritual percaya bahwa energi cinta adalah salah satu bentuk energi paling kuat di alam semesta. Jadi ketika seseorang mencintaimu secara tulus dan terus memikirkanmu, itu seperti dia sedang mengirimkan gelombang energi cinta yang terus-menerus mengentuk kesadaranmu. Bahkan, dalam beberapa kasus, orang yang dipikirkan bisa tiba-tiba merasa damai, terhibur, atau justru menangis tanpa sebab, karena energi dari orang tersebut sedang menjangkau jiwanya. Spiritualitas juga mengajarkan bahwa pikiran tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, meski kamu dan dia berada di tempat yang jauh, bahkan berbeda benua, selama ada koneksi jiwa dan niat yang kuat, pikirannya tetap bisa sampai kepadamu. Ini bukan sekedar keinginan, tetapi komunikasi jiwa yang terjadi pada level energi paling dalam. 4. Menurut sinkronisitas. Sinkronisitas adalah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Carl Jung, yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang tampaknya kebetulan namun memiliki makna yang mendalam dan seringkali terhubung dengan pikiran atau emosi seseorang. Dalam konteks ini, ketika seseorang terus-menerus memikirkanmu, alam semesta bisa meresponnya dengan cara menciptakan momen-momen yang tampak kebetulan tapi sebenarnya adalah bentuk keterhubungan yang penuh makna. Misalnya, kamu tiba-tiba melihat namanya di media sosial padahal tidak mencarinya, atau kamu mendengar lagu favoritnya secara acak di tempat umum. Bahkan kamu bisa saja bertemu orang yang mirip dengannya di tempat yang tak terduga. Semua ini adalah bentuk sinkronisitas, peristiwa yang seolah-olah menjawab energi batin yang sedang berlangsung, baik dari dirimu maupun dari dia yang sedang memikirkanmu. Ketika seseorang memikirkanmu dengan kuat dan konsisten, maka pikirannya bisa menciptakan getaran yang menyatu dengan alur semesta. Semesta lalu mempertemukan kamu dengan berbagai simbol, tanda, atau kejadian yang menjadi kode halus bahwa ada pesan yang sedang dikirim kepadamu. Mungkin kamu tidak menyadari hubungan langsungnya pada awalnya, tetapi semakin kamu peka, kamu akan mulai menyadari bahwa semua peristiwa itu terasa terlalu tepat untuk disebut sebagai kebetulan. Sinkronisitas juga bisa muncul dalam mimpi. Jika kamu sering memimpikan seseorang, dan mimpi itu terasa sangat nyata, seolah kamu benar-benar bertemu dengannya, itu bisa menjadi tanda bahwa ada energi dari dirinya yang sedang terhubung denganmu. Bahkan, banyak yang percaya bahwa sinkronisitas bisa menjadi cara semesta mempertemukan dua jiwa yang sedang saling mencari, meskipun tanpa komunikasi langsung. 5. Menurut Law of Attraction. Law of Attraction atau hukum tarik-menarik menyatakan bahwa pikiran dan perasaan kita memancarkan energi yang akan menarik hal-hal serupa ke dalam hidup kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan secara dominan, terutama jika disertai emosi yang kuat, akan menarik situasi, orang, atau pengalaman yang sejalan dengan frekuensi tersebut. Dalam konteks ini, ketika seseorang terus-menerus memikirkanmu, terlebih lagi jika pikirannya disertai dengan perasaan rindu, cinta, atau keinginan untuk bertemu, maka ia sedang secara aktif menarik realitas di mana kamu bisa hadir dalam hidupnya. Pikiran itu menjadi seperti magnet energi yang memancar ke alam semesta, dan semesta mulai merespon dengan mengatur peristiwa, kebetulan, atau bahkan dorongan batin dalam dirimu yang membuatmu mulai memikirkannya kembali. Kamu bisa saja tiba-tiba merasa penasaran tentang kabarnya, tanpa tahu alasan pastinya, atau kamu merasa tergoda membuka kembali pesan lama, atau stalking media sosialnya padahal sudah lama tidak peduli. Hal-hal ini dianggap sebagai respon terhadap energi tarik-menarik yang sedang terjadi secara tidak sadar. Dalam Law of Attraction, setiap individu memiliki kekuatan untuk menciptakan kenyataan mereka melalui fokus energi. Jadi, jika seseorang fokus memikirkanmu terus-menerus, apalagi dengan visualisasi yang kuat, membayangkan kamu hadir, berbicara, tertawa bersamanya, maka energi itu seperti sedang mengirim pesan ke semesta agar kamu kembali hadir dalam orbit hidupnya. Jika kamu berada dalam kondisi emosional yang terbuka, sensitif, atau memiliki koneksi batin yang belum selesai dengannya, maka kamu pun bisa menangkap energi itu, bahkan jika kamu sendiri tidak sedang memikirkannya sebelumnya. Law of Attraction tidak bekerja secara instan, tetapi seringkali dimulai dari dorongan-dorongan batin kecil, rasa penasaran, perasaan ingin tahu, hingga peristiwa tak terduga yang mempertemukan kalian kembali. Banyak orang mengalami kejadian seperti tiba-tiba bertemu mantan di tempat yang tidak disangka,
atau mendapatkan pesan dari seseorang yang sudah lama hilang. Semua itu dianggap sebagai hasil dari frekuensi energi yang terus memancar dari satu pihak dan ditangkap oleh semesta, lalu dipantulkan kembali dalam bentuk kejadian nyata. 6. Menurut psikologi. Dalam sudut pandang psikologi, ketika seseorang terus-menerus memikirkanmu, itu bukan hanya tentang emosi sesaat, tapi bisa menjadi cerminan dari keterikatan emosional atau dorongan kognitif bawah sadar yang belum tuntas. Pikiran manusia bekerja dengan pola asosiasi, dan jika kamu pernah meninggalkan kesan mendalam dalam hidup seseorang, otaknya akan secara berkala memanggil kembali memori tentangmu, terutama dalam kondisi tenang, sendirian, atau saat terpicu oleh sesuatu yang berkaitan denganmu. Secara psikologis, ini bisa dijelaskan lewat teori neuroplastisi, yaitu kemampuan otak membentuk dan memperkuat jalur neural berdasarkan pengalaman. Jika seseorang pernah mengalami kedekatan emosional denganmu, otaknya membentuk jalur-jalur pikiran yang kuat tentangmu, dan semakin sering ia memikirkanmu, jalur itu makin dalam. Akibatnya, setiap kali ia mengalami kesepian, nostalgia, atau bahkan saat melihat hal-hal yang mengingatkan padamu, pikiran tentangmu akan kembali muncul secara otomatis. Menariknya, efek psikologis dari terus memikirkan seseorang bisa juga terasa pada pihak yang dipikirkan. Ini dikenal sebagai efek sublimasi sosial. Walau tidak selalu logis, manusia punya kemampuan mengenali perubahan atmosfer sosial atau emosional di sekitarnya, termasuk perubahan energi dalam hubungan interpersonal. Misalnya, kamu mungkin tiba-tiba merasa gelisah, tidak fokus, atau teringat seseorang tanpa sebab jelas. Ini bisa jadi terjadi karena otakmu sedang menangkap pola-pola yang tidak kamu sadari, terutama jika kamu juga pernah punya ikatan emosional dengannya. Psikologi juga menjelaskan bahwa orang yang sedang terus memikirkanmu mungkin akan menunjukkan perilaku tertentu, seperti stalking akun media sosialmu, mencari informasi tentangmu lewat teman bersama, atau bahkan secara tidak sadar menyebut namamu dalam percakapan. Ini semua adalah ekspresi nyata dari proses berpikir berulang yang disebut ruminasi, yaitu pola berpikir terus-menerus tentang sesuatu yang belum selesai secara emosional. Dan yang paling menarik, ada juga konsep emosional kontagion dalam psikologi, yaitu gagasan bahwa emosi bisa menular antara dua individu yang memiliki koneksi kuat. Jadi jika seseorang sedang dalam keadaan emosional tinggi ketika memikirkanmu, entah itu rindu, cinta, atau bahkan penyesalan, emosi itu bisa saja kamu rasakan. Kamu jadi lebih mudah terpengaruh oleh memori tentang dia, atau merasa kosong tanpa tahu penyebabnya. Dalam konteks psikologis, semua ini membuktikan bahwa pikiran dan emosi bukan sekedar sesuatu yang kita alami secara pribadi. Mereka bisa melintasi jarak melalui interaksi sosial, memori, dan sensitivitas emosional yang tertanam dalam diri kita.